Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin hudallahi furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, selamat datang di Beranda Al-Qur'an. Merupakan satu acara di Al-Hidayah TV channel yang akan membahas mengenai surat-surat dalam Al-Qur'an yang mencakup bahasan mengenai nama Al-Quran itu sendiri, nama-nama lain, kemudian juga fadilah atau keutamaan Al-Quran, kemudian kandungan dari surat yang dibahas itu, kemudian mengenai munasabah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Dan pada kesempatan ini bahasan yang akan kita kaji bersama adalah mengenai profil surat Al-Baqarah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah sebagaimana yang kita ketahui adalah merupakan surat urutan yang kedua di dalam mushaf setelahnya surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Baqarah ini memiliki banyak nama, diantaranya adalah Az-Zahra yang artinya adalah berkilau atau bersinar. Dan selain Al-Baqarah ada satu nama surat yang lain yang oleh Rasulullah disebut juga Az-Zahra, yaitu surat Al-Imran. Makanya disebut Az-Zahrani. Nah, kemudian selain Az-Zahra, nama lain dari surat Al-Baqarah ini adalah As-Sanam. As-Sanam itu artinya adalah puncak atau tempat yang paling tinggi. Dan yang ketiga adalah nama lainnya Al-Fustot. Al-Fustot artinya adalah tenda besar. Jadi diibaratkan seperti tendanya komandan, yang dari tenda itu akan keluar instruksi-instruksi. Nah, itu adalah nama dari surat Al-Baqarah, Al-Fustot. Adapun penamaan Al-Baqarah yang lazim, yang populer, yang tentu saja sudah sama-sama kita ketahui bersama, itu terambil dari sebuah kisah yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu sendiri, yaitu kisah mengenai perintah Allah terhadap Bani Israil untuk menyembelih sapi, yang mana penyembelihan ini adalah tujuan akhirnya, intinya untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Dia dapat menghidupkan yang mati. Dulu ada kasus di tengah-tengah Bani Israil, terjadi pembunuhan, kemudian tidak diketahui sama sekali pelakunya siapa, sehingga terjadi satu sama lain menuduh dan tanpa bukti. Nah, kemudian Bani Israil datang kepada Nabi Musa meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir mengenai pelaku dari pembunuhan tersebut. Maka dari sanalah Allah memerintah kepada Bani Israil untuk menyembelih sapi, Al-Baqarah bahasa Arabnya. Dan setelahnya pertanyaan yang begitu panjang, seperti biasanya orang Bani Israil itu adalah banyak pertanyaan yang tidak berguna dan pada akhirnya memberatkan mereka sendiri. Singkat cerita, sapi itu ditemukan, kemudian disembelih, kemudian salah satu dari bagian tubuh sapi itu dipukulkan kepada mayat, kemudian mayat itu dengan kuasa Allah hidup kembali. Kemudian ditanya mengenai pelaku pembunuhnya, kemudian ditunjukkanlah pembunuhnya. Nah, sebetulnya kisah ini intinya adalah untuk membuktikan kepada Bani Israil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa, dia bisa menghidupkan yang mati. Tujuannya adalah ke sana sebetulnya. Nah, kemudian itu barusan terkait dengan relevansi kenapa surat yang kedua dalam mushaf ini disebut surat Al-Baqarah, karena memang di sana terdapat kisah mengenai masalah penyembelihan sapi. Nah, kemudian poin yang keduanya adalah mengenai keutamaan dari surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ini merupakan surat yang kalau kita lihat di dalam urutan mushaf, ini adalah surat yang terpanjang, 286 ayat. Jadi dibanding dengan surat-surat yang lainnya, Al-Baqarah itu sangat panjang sekali. Dan di sini terdapat sekali beberapa keutamaan dari surat Al-Baqarah. Di antaranya adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwasannya
Rasulullah menganjurkan agar kita membaca surat Al-Baqarah di rumah. Karena kata Rasulullah, setan itu lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, ternyata surat Al-Baqarah pun merupakan surat yang jika kita baca, itu akan menjadikan guna-guna sihir itu nggak mempan. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Umamah, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u surat Al-Baqarah fa in akhadhaha barakah wa tarakaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Rawahu Muslim. Kata Abi Umamah bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa bacalah surat Al-Baqarah, karena jika kau mengambilnya, barokah itu akan memberikan berkah kepadamu, kebaikan bagimu, wa taraka hasrah, dan jika kita tidak membacanya, meninggalkannya, itu kerugian bagi kita. Wala tastati'uha al-batalah. Nah, ini kata Rasulullah, dan guna-guna ataupun penyihir santet itu tidak akan mempan. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Nah, itu adalah di antara keutamaan surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam Al-Baqarah pun terdapat ayat-ayat yang oleh Rasulullah ditegaskan memiliki keutamaan. Di antaranya adalah ayat kursi. Ayat kursi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, itu merupakan a'dhamul ayat fil Quran. Merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Nah, kalau Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung, nah maka ayat kursi itu adalah merupakan ayat yang paling agung. Dan itu karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca ayat kursi di dalam beberapa kesempatan. Misalkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan, idza awaita illa firashik faqra'u ayatal kursi min awwaliha hatta tahtimal ayat. La yazal alaika minallah hafid wa la yuqarribuka syaiton hatta tusbiha. Kata Rasulullah, apabila kamu membaringkan tubuhmu di tempat peraduanmu, maka bacalah ayat kursi dari awal ayat kursi itu sendiri hingga tamat. Maka kata Rasulullah, la yazal alaika minallah hafid, maka Allah akan terus menjagamu, dan wala yuqarribuka syaiton, dan setan tidak bisa mendekatimu hatta tusbiha, sehingga subuh. Nah, jadi ayat kursi ini bisa menjadi proteksi bagi diri kita dari gangguan setan. Nah, itu adalah keutamaan Al-Baqarah. Salah satunya di dalamnya terdapat ayat yang agung, yaitu ayat kursi. Kemudian yang berikutnya keutamaan di dalam Al-Baqarah pun dua ayat terakhir. Ada dua ayat terakhir yang utama. Dan di sini disampaikan di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, ini riwayat Muslim, dari Ibnu Mas'ud. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah bil lailah kapatah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka itu kapatah, itu cukup baginya. Nah, di dalam syarah kitab Bukhari, yaitu Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang dimaksud pencukup itu adalah maksudnya cukup akan melindungi pembacanya dari kejahatan jin dan manusia. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Hajar, maksud daripada mencukupkannya itu adalah ini cukup setara dengan kita melakukan sholat qiyamul lail. Jadi pahala membaca dua ayat terakhir dua surat Al-Baqarah itu pahalanya, ganjarannya setara dengan sholat qiyamul lail. Dan ini menunjukkan keutamaan dari surat Al-Baqarah menyangkut beberapa ayat yang ada di dalamnya. Nah, kemudian poin yang ketiga terkait dengan bahasan surat Al-Baqarah ini adalah mengenai kandungan dari surat Al-Baqarah. Yang pasti surat Al-Baqarah ini seperti yang tadi digambarkan, ini diibaratkan sebagai tenda besar, tenda komandan. Jadi di dalamnya akan dikeluarkan regulasi, aturan, undang-undang. Dan memang Al-Baqarah ini
selain memuat permasalahan akidah, ibadah, kemudian di dalamnya mengandung juga banyak ayat mengenai masalah syariat, masalah undang-undang, regulasi. Nah, kemudian juga di dalamnya termuat kisah-kisah orang terdahulu, baik itu dari kisah para nabi yang telah lalu, kemudian juga kisah-kisah yang lainnya. Yang pasti di dalam surat Al-Baqarah ini juga ada satu poin yang paling penting di dalamnya, yaitu mengenai pengangkatan Adam sebagai khalifah. Dan ini sangat relevan ketika Adam diangkat sebagai khalifah menjadi pemimpin, maka tentu saja memerlukan regulasi-regulasi, aturan-aturan, undang-undang syariat, dan syariat itu dituangkan di dalam surat Al-Baqarah. Berbagai macam persoalan syariat itu dimuatkan di dalam surat Al-Baqarah, termasuk di dalamnya sampai ke urusan rumah tangga, mulai dari petunjuk dari Allah bagaimana memilih menentukan pasangan hidup, kemudian bagaimana ketika rumah tangga itu berjalan, termasuk di dalamnya ada persoalan gonjang-ganjing sampai ke cerai, penyusuan dan sebagainya, itu semuanya dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hukum riba, kemudian keharaman arak dan judi, kemudian sampai pada akhirnya juga dibahas mengenai pencatatan utang. Nah, ini adalah merupakan aturan-aturan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Nah, makanya surat Al-Baqarah tidak salah kalau dinamakannya sebagai Al-Fustot, yaitu tenda besar, karena dari sanalah dikeluarkan berbagai macam instruksi, regulasi, aturan, dan sebagainya. Nah, kemudian kisah-kisah di dalam surat Al-Baqarah itu sangat banyak sekali. Termasuk di sana disebutkan beberapa nabi yang dikisahkan. Pertama tentu saja Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Musa, dan ini sangat panjang sekali ceritanya, seiring dengan perjalanan tingkah laku Bani Israel. Kemudian kisah Nabi Sulaiman pun ada di sana, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian kisah Yakub alaihissalam, kisah Uzair. Yang mana kesemua kisah-kisah di dalam Al-Quran, core-nya, intinya itu adalah satu, yaitu adalah untuk menegaskan, mengukuhkan keimanan, ketauhidan. Semuanya adalah tujuannya ke sana. Hadirin ikhwatu iman, pemirsa Al-Hidayah TV channel. Nah, itu adalah beberapa kandungan di dalam surat Al-Baqarah. Kisah-kisah yang disajikannya itu adalah tiada lain untuk agar dijadikan sebagai ibrah. Termasuk di dalam Al-Baqarah pun di sana diutarakan kisah yang terjadi Tolut melawan Jalut. Nah, di sana terdapat pelajaran yang sangat penting dan sangat berharga sekali. Jadi di dalam kisah Tolut dan Jalut itu, di sana pun Allah mengajukan kriteria pemimpin yang ideal, di mana Bani Israel dalam pikirannya bahwa pemimpin itu harus yang kaya, banyak harta uang. Itu sehingga mereka ketika meminta diangkat seorang raja, mereka menolak awalnya ketika ternyata raja yang diutus oleh Allah itu adalah Tolut, hanyalah seorang yang miskin. Tapi kata Allah, kelebihannya itu adalah bahwa Tolut itu memiliki bastotan fil ilmi wal jismi, memiliki kelebihan dari segi ilmu dan juga fisik. Nah, maka dikaitkan dengan peranan Nabi Adam sebagai khalifah, kemudian di sana mengenai Raja Tolut yang kemudian digantikan setelahnya Tolut meninggal oleh Nabi Daud. Di sana adalah terdapat leadership di dalam Al-Quran. Dan yang patut tentu saja kita ambil pelajarannya. Selanjutnya poin yang keempat dari pembahasan surat Al-Baqarah ini adalah mengenai munasabah. Munasabah itu artinya hubungan ayat, hubungan surat. Dan munasabah yang akan disajikan di sini adalah hubungan munasabah kesinambungan antara ayat-ayat pertama dengan ayat yang terakhir. Di ayat-ayat pertama di sana Allah menggambarkan mengenai sifat orang bertakwa, di mana sifat orang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib, kemudian juga mendirikan sholat, kemudian juga beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir. Nah, kemudian pada bagian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali
yaitu dengan ayatnya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Nah, jadi di dalam bagian akhir itu Allah kembali menegaskan mengenai keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir. Dan di bagian awal Allah mengungkapkan seperti itu, di bagian penghujungnya Allah menutup lagi dengan ayat yang redaksinya beda tapi substansinya sama. Nah, itu adalah salah satu bentuk munasabah ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu munasabah awal-awal ayat dengan akhir ayat. Iwan Fillah, pemirsa Al-Hidayah TV Channel, itu rupanya yang bisa disampaikan untuk kajian surat Al-Baqarah kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi dengan kajian surat-surat yang lainnya. Rupanya sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.